Halo guys, selamat malam, apa kabar kalian semua? Malam ini kita akan kembali membahas tentang cerita horor teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu. Jangan lupa di share juga agar video Bos JP lebih berkembang lagi. Dan cerita horor kali ini kita akan membahasnya teman-teman. Judulnya Hantu Penghuni Kamar Mandi. Kisah ini kita bahas bersama teman-teman dalam cerita horor malam hari ini. Supaya tidak lama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Ini dia ceritanya teman-teman. Kita sebut saja namanya Nisa teman-teman. Nisa yang saat itu baru diangkat menjadi Kise Sewing karena kinerjanya yang gemilang. Langsung diminta oleh atasannya untuk ambil bagian dalam cuti bulanan yang rutin diadakan di pabrik tersebut. Sebelumnya, Nisa memang pernah mendengar segelintir desas-desus kabar burung. Jika setiap saat diadakan lembur malam, pasti ada saja pekerja yang mengalami kesurupan. Konon setelah diselidiki ternyata itu bermula dari salah satu bilik kamar mandi wanita yang dianggap angker dan tidak boleh dipakai ketika malam hari. Namun untuk lebih jelasnya kenapa dan mengapa awal muasal bilik kamar mandi wanita itu dianggap menjadi angker, Nisa sendiri tidak pernah mengetahui pastinya. Kini tiba saat ditentukan nama-nama pegawai yang akan diminta untuk lembur malam. Salah satunya adalah Nisa dan Intan di bagian Kisi Sewing, sedangkan sisanya di bagian lain kerah ada 3 orang. Lain dengan ada 4 orang, serta di bagian lain baju ada di bagian depan ada 3 orang dan bagian belakang ada 3 orang. Jadi semua total lembur hari ini ada 15 orang terpilih teman-teman. Masuk di saat jam istirahat sebelum masuk jam lembur. Para pegawai pabrik yang semuanya adalah pekerja wanita, mereka langsung menyempatkan diri masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil atau BAB ataupun berwudu. For your information, jadi guys, saat itu menurut Nisa dalam kamar mandi juga tersedia tempat wudhu wanita dan di sebelah kamar mandi ada musolanya teman-teman. Kesempatan beristirahat pun itu digunakan oleh Nisa bersama dengan Teh Intan untuk pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Begitu sampai di kamar mandi, 7 bilik kamar mandi penuh dan hanya menyisakan 1 bilik kamar mandi yang dianggap angker, yaitu bilik kamar mandi yang ada di sebelah bagian kiri. Aku mau ke kamar mandi yang itu aja deh, Nis. Gak kuat, kebelet banget soalnya, ucap Teh Intan dengan tergesa-gesa memasuki bilik kamar mandi tersebut. Nisa tidak merasa ada hal aneh saat itu karena ia memaklumi jika Teh Intan tidak kuat menahan buang air kecil, sebab ia sedang hamil 6 bulan. Tak berselang lama, salah satu bilik kamar mandi ada yang terbuka. Nisa langsung merangsuk masuk ke dalam bilik kamar mandi dan menuntaskan untuk buang hajat. Begitu Nisa keluar, ia menunggu Teh Intan keluar dari bilik kamar mandi tersebut. Tapi setelah 10 menit Nisa menunggu dan mencoba mengetuk-ketuk pintu kamar mandi, tidak ada jawaban di sana. Jadi guys, kamar mandi itu emang selalu tertutup ya, ada ataupun gak ada orangnya. Nisa memutuskan untuk membeli makan sendiri karena ia berpikir jika Teh Intan mungkin sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sekembalinya Nisa membeli makan, ia masih belum juga melihat Teh Intan ada di mejanya. Nisa lalu bertanya kepada teman-temannya yang lain, tapi mereka tidak ada yang melihat Teh Intan juga. Nisa lalu berinisiatif untuk mencarinya ke dalam kamar, di kamar mandi tersebut. Namun kamar mandi itu kosong, hanya bilik kamar mandi ujung saja yang masih ada posisinya, yaitu dengan keadaan tertutup. Nisa diikuti teman-teman yang lain, mencoba mengetuk dan memanggil, namun tidak ada jawaban. Karena semakin panik, salah satu
dari teman Nisa meminta seorang security untuk menobrak pintu kamar mandi. Brak terkejut melihat Teh Intan sudah tergeletak pingsan. Teh Intan segera dibawa ke musola ke samping kamar mandi. Ajeng dan teman-teman dan Nisa semua yang ada di sana mulai mencoba menyadarkan Teh Intan yang tubuhnya kini sudah pucat. Begitu Teh Intan bangun, ia teriak-teriak dan menjerit tidak karuan. Munah iuh getih nu keun reno. Enak ini darah yang sedang hamil, amis-amis getihnya. Manis-manis darahnya enak, ucapnya sambil kembali cekikikan. Setelah Teh Intan berbicara seperti itu, suasana kembali sangat mencekam. Lampu di ruang musola sampai berkedip-kedip dan juga terdengar banyak cekikikan kuntilanak yang menggema seperti saling bersahutan. Nisa meminta Pak Baja, si security yang kebetulan asli penduduk sekitar, memanggil orang pintar yang dianggapnya bisa menyembuhkan Teh Intan. Sambil menunggu kedatangan Pak Praja dan si orang pintar, kini satu persatu teman Nisa ikut berjatuhan dan berperilaku tidak karuan karena kesurupan. Ada yang tiba-tiba menangis-nangis, ada yang kemudian berteriak-teriak seperti Teh Intan, dan ada pula yang berjalan merangkak serta mengaum seperti harimau. Nisa dan sisa 4 orang lainnya langsung berlari menjauh meninggalkan musola itu. Mereka mencoba keluar ke dekat pintu gerbang. Namun saat di tengah perjalanan menuju pintu gerbang, Nisa merasa kakinya seperti berat dan terasa ada yang menahan. Ia mencoba berdoa sebisanya sampai tiba di depan gerbang. Namun kini giliran Teh Emma yang mengalami kesurupan. Tubuhnya berdiri mengejang, dan lalu kedua tangannya ia lipatkan di atas perut seperti posisi pocong dengan mata yang mendelik. Beruntung Pak Praja dan si orang pintar yang disebut saja Pak Arif segera datang dan langsung menyembuhkan Teh Emma terlebih dahulu dan segera masuk ke dalam musola pabrik. Nisa menyaksikan di musola masih saja teman-temannya itu mengalami kesurupan. Sampai pada akhirnya Pak Arif memberikan air yang sudah didoakan. Kini semua telah sadar, hanya menyisakan Teh Intan sendiri yang masih mengalami kesurupan. Ia mencoba berkomunikasi dengan Pak Arif. Ieu kabeh bapak taruhan urang montong diusiran urang nu fitnah kabeh ka dieu. Maneh wani lawan urang. Urang mah soalnya manta bisa diusir ku maneh dah. Beh heula orang di diat. Ini semua temanku, jangan diusir. Aku yang menyuruhnya ke sini. Kamu berani ngelawan aku? Aku nggak akan bisa kamu usir, soalnya dulu aku mati di sini. Begitu mendengar ucapan Teh Intan yang kesurupan, Pak Arif sepertinya mengerti akan sesuatu. Ia lalu menjawab, montong nganggu maneh teh sekar, urang apal maneh saa, maneh behlu dibere kahiruan ku Gusti Allah kalaka. Modaran diri sorangan, jangan mengganggu kamu itu sekar. Saya tahu kamu siapa, kamu dulu diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah tapi malah bunuh diri sendiri, jawab Pak Arif sambil membaca menyadarkan Teh Intan. Tak lama kemudian Teh Intan perlahan mulai tersadar. Ia berbicara dengan nada yang lemah jika ia seperti diajak seorang wanita ke suatu ruangan. Dalam ruangan itu ia melihat si wanita misterius menangis sambil mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya. Dan bes, dalam satu sayatan pisau tangan kirinya mengeluarkan darah. Kejadian itu Teh Intan menyaksikan begitu detail sampai dengan ia meregang nyawa dengan tangan kiri yang berlumuran darah. Wanita itu lalu berubah wujud menjadi menyeramkan dan menarik-narik tangan Teh Intan untuk ikut bersamanya. Ia bertutur jika kini ia menjadi sangat kesepian dan menyesali perbuatannya. Arwahnya sudah tidak bisa kemana-mana lagi, hanya terjebak di bilik kamar mandi tersebut karena ulahnya yang meninggal dengan cara bunuh diri. Ia bahkan tidak diterima langit ataupun bumi. Ia hanya bisa meratapi penyesalan dan dendam yang ia bawa sampai akhir hayatnya. Pak Arif langsung menanggapi kesaksian dari Teh Intan. Ia dengan yakin menyebut jika kesurupan massal di pabrik ini karena ulah Sekar, gadis manis berusia 19 tahun yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena putus cinta.
Pada tahun 1995-an, geger ditemukan karyawati pabrik yang meninggal bersimbah darah di bilik kamar mandi pojok sebelah kiri yang memang dipakai oleh Teh Intan untuk buang air kecil. Usut punya usut, penyebab dari kematian Sekar adalah skandal percintaannya dengan sang supervisor. Sekar yang masih muda belia jatuh hati kepada supervisor yang disebut saja namanya Badri. Dengan segala ucapan dan janji manis Badri, Sekar bahkan sampai rela memberikan kesuciannya kepada Badri. Ketika Sekar menagih janji Badri untuk menikahinya karena saat itu Sekar sudah mengandung benih cintanya bersama dengan Badri. Badri justru menolak dan menjauhi Sekar, tak putus asa. Sekar terus mengikuti Badri pulang ke rumah kontrakannya dan ternyata di sana dia melihat Badri sudah memiliki istri dan juga anak. Sekar mencoba untuk berbicara dari hati ke hati kepada istri Badri, namun yang ada ia diusir dan dicaci maki oleh istri Badri. Badri yang melihat Sekar dicaci maki hanya diam dan bahkan ikut mengusir Sekar dari rumahnya. Dalam ketakutan hati Sekar timbul rasa malu yang luar biasa, telah mengandung janin yang tidak diinginkan dan takut jika orang tuanya akan ikut menanggung aib yang dibuat olehnya bersama dengan Badri, si lelaki yang tidak bertanggung jawab. Lama-kelamaan perut Sekar yang sudah membuncit membuat dia tidak lagi bisa menutupi aibnya. Sekar lalu nekat bunuh diri di kamar mandi pojok untuk lari dari masalah yang sedang ia hadapi. Naas bagi Sekar, kelakuannya yang nekat untuk bunuh diri menyebabkan arwahnya terus terpenjara dalam bilik kamar mandi tersebut. Entah sampai kapan ia akan berpulang ke alamnya, tutur Pak Arif. Pak Arif memang mengakui jika ia mengenali Sekar. Terlebih-lebih Pak Arif dan lelaki yang bernama Badri adalah teman satu pabrik. Badri yang merasa Arif adalah temannya tak sungkan untuk mengakui untuk bercerita semua permasalahannya dengan Sekar. Namun sayang Pak Arif pun tidak lagi bisa melakukan apa-apa karena saat Badri bercerita, nyawa Sekar sudah tidak ada lagi. Dari mulai saat itu, entah baik siang ataupun malam, pasti bilik kamar mandi pojok itu selalu dengan posisi tertutup. Beberapa karyawati mengatakan di awal kematian Sekar di bilik kamar mandi itu sering terdengar tangisan perempuan dan suara samar-samar rintihan minta tolong. Tapi begitu kamar mandi dibuka tidak ada siapapun di sana. Pak Arif pun mengatakan jika memang tak terhitung berapa kali jumlahnya kesurupan massal di pabrik baju itu sehabis ditemukannya jenazah Sekar. Pak Arif yang memang dari dulu dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu kebatinan tinggi, saat bekerja di pabrik tersebut sudah sering kali bertemu dan berkomunikasi dengan arwah Sekar. Sekar tidak bisa diusir dari tempat itu karena memanglah sudah hukum halam. Namun yang bisa dilakukan adalah membuat bagaimana arwah Sekar ini tidak mengganggu karyawati lainnya kesurupan. Pak Arif meminta untuk mengunci saja bilik kamar mandi itu sementara waktu agar tidak terus-menerus diganggu arwah Sekar. Tetapi karena semakin hari pabrik baju itu menampung banyak karyawati, mau tidak mau bilik kamar mandi yang sebelumnya sudah terkunci rapat kembali dipergunakan, namun tetap dengan syarat harus selalu dengan keadaan tertutup pintu biliknya. Hal tersebut dapat dianggap efektif untuk sementara waktu. Tapi tidak bisa dipungkiri arwah Sekar yang gentayangan masih ada di sana. Pak Arif berpesan untuk selalu berwaspada dengan hal yang tak kasat mata di pabrik itu. Karena arwah Sekar bisa merasuki dengan mudah wanita yang suka melamun dan sedang dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. Oleh karena demikian, kita sebagai manusia harus membentengi diri dengan melakukan perintah Sang Maha Pencipta dan senantiasa selalu berdoa meminta perlindungannya. Terakhir, Pak Arif pun berpesan untuk tidak nekat untuk bunuh diri hanya karena permasalahan duniawi. Pak Arif meminta untuk kita sebaiknya belajar dari hal buruk yang dilakukan oleh Sekar semasa hidupnya. Ia telah menyia-nyiakan kesempatan bertobat dan menyia-nyiakan waktu hidupnya. Kini mau bagaimanapun, arwah Sekar masih tetap ada di bilik kamar mandi itu dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Menurut kesaksian dari Nisa, kamar mandi bekas tempat bunuh diri Sekar kembali ditutup. Dan saat jam lembur menjelang, kamar mandi wanita pun ikut dikunci dan akan dibuka kembali pagi hari. Para karyawati pabrik yang sedang
mau buang hajat dan berwudu dialihkan ke kamar mandi di bagian staf kantor. Dengan cara seperti ini, menurut Nisa, selama ia bekerja di sana tidak pernah lagi ia menemui kasus kesurupan. Nah, oke guys, sekian dulu treat horror kali ini. Sampai bertemu di treat horror selanjutnya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah nama, dan salah tempat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di like juga. Salam Resya Positif Official. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.